Halo semuanya, Sobat Burning Spirit sekalian kembali lagi di konten terbaru di mana hari ini kita akan melakukan perbincang-bincang dengan salah satu aktor kita, talenta kita, atau lebih mudah kalian kenal sebagai suara karakter Natalia atau Nao. Beri tepuk tangan untuk Kak Sianida. Kak Sianida, Yeay, gimana halo. kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Oke, Maaf luar ini biasa. penampilannya. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Mm. Oke, Kak Sia, boleh perkenalan dikit Kakak apa sih di sosial media nih dan mungkin sekarang lagi sibuk ngapain? Halo guys, perkenalkan aku Cianida. Iya di sosial media juga namanya Cianida. Dipanggil Cia. Aku dibilang konten kreator voice actor juga voice acting juga bukan sih, bukan yang produktif bikin konten gitu. Jadi mungkin cuma talent aja kalau dibutuhkan gitu. Terus kehidupan RL sedang sibuk kuliah ini, juga Oke, jarang voice acting juga, begitulah. oke, oke, oke. Kalau dipanggil aja. Siap. Berarti sekarang project mulai sepi atau rame atau gimana? Hmm, hmm, sepi sih karena emang saya telat. Memang keterbatasan waktu gitu. Oke, 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 oke. Keterbatasan apa? Tempat juga mau rekaman di mana? Hmm. Tapi jujur dari awal saya ketemu muka ketemu ya, lebih awal pertama kali lihat konten kakak dan akhirnya bisa lebih kenal lebih dalam. Saya harus jujur, walaupun kakak mungkin nggak aktif, tapi kualitas mic dan acting kakak is always great. Jadi dalam arti kalau dalam tidak aktif pun sebagus itu, apalagi kalau lebih diaktifkan gitu, lebih digenjot, maybe Waduh. will be Iya, more than iya, iya. 100. Jadi menurut saya itu udah keren banget sih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Thank you, Oke thank you, kak, thank you. langsung aja nih. Kita belum bahas dalam, cuman sekilas saja. First impression kakak saat pertama kali saya undang dalam project ini. Saya sih bingung sebenarnya. Oke, Bingung nggak kayak apa. Mm-mm. apakah ini adalah chat untuk scam gitu? Soalnya kan Mm-mm. kita Mm-mm. mungkin belum pernah mutualan sebelumnya, belum pernah kita ngobrol-ngobrol atau ini Mm-mm. tiba-tiba langsung nawarin project. Saya kira ya ya ini nawarin project biasa aja. Nggak nggak expect kalau bakal project yang ini, yang Mm-mm. project bikinan sendiri menghadap ya. Ya. Ya, mengadap gitu. Agak beda ya. Jadi kalau Iya, digabungnya mengadap. menghadap menghadap Ya kan? Ada pun beradab. intended. Iya. Kalau untuk hal itu justru saya juga sebenarnya juga ada diduk karena saya juga pertama kali berkontak dengan content creator yang sama sekali saya juga nggak punya mutual juga. Jadi itu juga gamble karena kan Instagram kan cuma boleh sekali send kan. Habis itu udah Iya betul. nothing. Jadi itu udah gamble juga. Saya pikir, Iya, aduh saya terima juga nggak terima gimana ya. dapatnya juga agak nervous. Apakah ini adalah bodong atau Tapi jujur ya teman-teman, beneran Kak ini? Sianida Soalnya beneran kayak, hmm, ya nggak apa, gimana? nggak ada. Udah kok kakak dulu. Enggak sih, enggak ada sih, kayak ya udah. Oke, Saya oke. kira itu aja sih. Tapi jujur teman-teman, saat pertama kali kontak-kontakan, saya nggak punya ekspektasi lebih bakal di fast respon. Tapi jujur sama Kak Sia, responnya luar biasa cepat. Kebetulan saya itu mungkin timing tepat ya, lagi hari libur, belum Iya ada bener. semester baru di kuliah atau sekolah. Jadi saya nggak salah chatnya berapa ya? Jam 9 ya. Kakak balas jam 10, baru chat lagi jam 12. Langsung saat itu juga kita langsung telepon briefing langsung. Itu Ya itu sih itu yang keren. bener-bener kayak gambling Saat banget. banget. Itu saat Bikin banget ini, itu. bikin nervous banget semua. Kita belum kenal belum pernah kenalan sebelumnya, terus tiba-tiba tektok tektok banget itu. Iya. Tapi Saya agak syukurnya takut ini positif scam. ya. Saya malah saya lebih takut kalau saya kayak gitu. Saya takut saya memberikan impression yang kayak gitu juga awalnya. Hmm. Sampai akhirnya kita jeda juga. Yuk kayak Kak, saya kasih waktu memikirkannya nih, ada naskahnya nih, konsepnya bla 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 bla. Sekarang bagaimana pikirannya? Yudah, saya bilang saya tunggu aja sampai malam atau nggak besok. Tapi siapa siapa sangka jam 3 sore udah ada keputusan dengan langsung yes Kak.
atau apa. Pokoknya kalimat kapital atau apa lah gitu. Dan itu sangat Oh iya. bikin kaget. Wow, langsung gas nih, langsung digenjot nih. Dan malamnya langsung latihan. Dan itu pun ide dari kakak. Saya bilang kan butuh waktu dulu atau gimana. Kakak bilang kasih saran mending kita langsung malam nih coba tes dulu. Itu jujur Hmm. again kak, dari saya sendiri impression sangat senang banget. Tapi gimana kakak? Dari POV kakak, dari saya kan kakak bilang tak gitu Dari kan? iya, dari POV aku sih sebenarnya ya jujur banget aku tuh Gak apa-apa, ragu sebenarnya. gak apa-apa, Kayak gak apa-apa. takut ini kayak belum bisa mencerna apa yang terjadi padaku gitu. Mhm, Ini mhm, tiba-tiba banget orang ngajaknya kayak tektok-tektok banget, cepet banget gitu. Tapi mhm. nggak tahu, ikut aja pace-nya gitu. Ya Benar udah, ya. akhirnya jadilah ini, Di jadilah titik rekaman ini. di titik mana kakak merasa oke orang ini memang serius bukan scam nih? Kalau kakak ingat-ingat. Mungkin waktu ini sih memang memang waktu kita mulai calling itu, mulai ngebahas project yang lebih lanjutnya, Jam 12 terus itu ya. kakak ngenalin ini. Mhm, mhm, Saya lupa pokoknya yang waktu telepon kakak ngenalin ini project apa, terus mhm, nyeritain ini ceritanya gimana, mhm. karakternya siapa aja, yaitu saya udah oke mungkin bukan mungkin oke ini orang serius tapi mungkin emang agak canggung aja kita karena belum pernah kenal sebelumnya gitu. Iya. Tapi kalau dilihat dari SOP saya dalam mencoba mendekati diri dalam menawar-nawar menurut kakak itu cukup profesional, nyaman atau kayaknya orang ini belak-belakan atau gimana menurut kakak? Menurut aku ya iya sih, bukan iya sih eh, yang buruk tapi iya sih ini profesional gitu. Orangnya oke lah, bukan bukan orang yang nyeremin gitu, bukan orang yang mengintimidasi atau gimana. Jadi menurut Yup. aku oke-oke aja. Mungkin akunya aja yang ini, yang agak canggung emang. Mhm. Oke, oke. That's it. Oke, Kak. That's really nice. Saya merasa tenang sekarang karena saya selalu memikir punya aduh ada telepon. Saya selalu pikir mungkin approach saya kurang gimana juga tapi syukur gitu. It's everything okay. Oke, sekarang saat kakak mulai lebih dalam membaca ceritanya, apa sih yang tergambarin itu kan tentu kakak baca naskahnya dan kita udah latihan-latihan juga. Apa sih tergambarin dari karakter yang saya berikan dan cerita yang kemungkinan besar akan divisualisasikan gitu. Tentu sebelum kakak dapat gambaran lebih detailnya ya. Oh ini ya tentang karakter yang aku suarain atau keseluruhannya. Ya, lanjut kan lanjut. Sorry, ada telepon. Eh oh ya sorry. Ini tentang karakter yang aku suarain aja atau keseluruhannya. Pertama karakter yang kakak suarain dan bagaimana overall cerita yang kayaknya kakak udah kebayang gitu. Oh, oh, pertama-tama sebelum aku ini Hmm. baca naskah sepenuhnya. Aku kan orangnya emang ini ya rada males baca naskah langsung semuanya gitu. Jadi kurang bisa menangkap awalnya. Nao Hmm. tuh gimana? Aku tuh nangkepnya Nao tuh orang yang wibu banget gitu. Soalnya di briefingnya kakak kan Nao tuh kayak free range, suaranya tuh dingin terus dia punya kepribadiannya dingin begini-begini cuek begitu. Jadi aku kira orang Nao tuh orang yang kayak wibu yang susah banget diajak ngomong gitu. Ternyata Oke, enggak, ternyata ya. seperti orang biasa aja gitu. Mhm, mhm, mhm. Aku juga enggak ini sebelum sebelum dapat visualisasinya sebelum ini proyeknya selesai aku juga dari naskah aku kira kayak audio drama yang dramatis begitu atau gimana. Ternyata enggak, ternyata abis divisualisasikan itu seperti kayak kita ngedate beneran, bukan bukan apa ya, Kayak novel gitu eh ya vibe-nya. seperti ah, kayak orang ngedate pada umumnya gitu di real life gitu. Mhm. Begitu sih. Saat kakak mencoba menangkap suara em, Nao nih, Natalia ini,
Itu kakak pakai referensi dalam melatih melatih suara kakak pakai karakter apa? Misal kalau saya kan melatih suara William kan saya ambil karakter kayak Tanjiro, kayak Midoriya dan segala macamnya. Saat kakak menggambarin karakter Nao, itu kakak pakai karakter apa untuk jadi patokan? Kayaknya suaranya harus kayak gini nih untuk lebih cocok gitu. Free range sih, free Reren ya. range. Cuma dari Hmm. apa dari cara ngomongnya juga dari eh apa ya namanya? Dari patokan suaranya lah. Patokan suaranya tuh dari free range. Dulu Hmm. kan aku pernah pernah fan dubbing free range gitu Iya. di channel orang gitu. Jadi Itu bagus sih. kepikiran lah. Mm. Dan justru jujur saya tanda kutip jatuh cinta dengan suara kakak tuh saat saya dengan Friends. Saya pikir oke ini pas banget nih kalau let's say itu dalam keadaan saya pikir kalau saya punya karakter lagi butuh suara yang kayak gini kayaknya saya butuh dia gitu. Dan saya save dulu sih itu. Saya Hmm. save aja gitu. Dan Hmm. kebetulan banget 2-3 minggu setelah saya udah rencanain itu kejadian voice actor now yang asli tidak bisa dan akhirnya udah saya telepon kakak. Bukan Hmm. teleponnya coba dekatin kakak itu pun jujur dalam keadaan cukup panik ya karena saya pikir oke yang pertama yang satu voice actor asli agak ada masalah dan udah mendekati masa-masa udah apa ya mau kembali semesteran jadi udah ada gap sekitar 1 bulan untuk cari aktor lain gitu dan syukur kakak apa tuh menerima undangan dan itu sangat senang sekali. Yes, karena itu juga yang bikin saya nervous karena ternyata ya guys, ternyata Nah, aku tuh dipanggil waktu semuanya tuh hampir selesai. Jadi voice actor lainnya udah selesai ini, udah selesai rekaman, udah tinggal Kak Kevinnya ini ngerjain ngerjain visualisasinya. berarti ini pengalaman baru dong bagi kakak. Mm-mm. Mungkin kalau ngisiin jadi eh, voice actor bukan Mm-mm. vendor begitu. Ini pengalaman pertama sih. Kalau jadi biasanya kakak tuh kalau produksi tuh barengan ibarat si pemimpin leader projectnya masih lagi ngebuat dan sambil meraba-raba juga panggil talent-talent juga untuk eh, membuat apa ya membuat eh, aset-asetnya sedangkan kalau di saya semua yang udah ready tapi untuk aduh halo Meme Hai Koko iya nanti nanti ini halo ini adik aku. Halo. Halo Mei, ini Mei. Halo Mei, bilang hai dulu. Ya, tuh Merdeka atas sinyal. Nih bilang halo dulu. Ini kak? Iya, iya, iya. Sorry ya kak, nggak apa. Halo. Mei bilang Ih, halo Mei. mirip Kasih. banget, mirip Oh, banget. makasih. Mei, lihat dulu. Ini siapa nih Mei? Ini Kak Sia Mei. Bilang hai dulu. Tuh. Cia. Ya, oh di Hai. ini masih belum belum sampai nih. Sampai. Tuh. Tar, 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 tar. Hilang. Tar. Mana mana? Ini, ini. Tuh, lagi dikemas. Satu piece. Tuh, lagi dikemas tuh katanya. Oke, Koko send ke Mimi. Oh, disiapkan. Iya, emang mereka. Nah, ya bilang ke Mama Koko lagi telepon orang. Bye bye. Hati-hati. Oke. Ya tadi sebenarnya saat lagi kita ngomong nih, kawan saya, kawan pula, adik saya lagi telepon kan. Dia di lantai bawah gitu. Jadi rupanya dia nggak sabar. Jadi dia datang ke. Oh, Kita tadi sampai mana Kak? Sorry. iya, iya. Aku juga lupa tadi sampai mana. Oh ya ya, maksudnya kalau sebelum pengalaman kakak tuh sama sama kalau Oh nge-project iya, tuh bener-bener. em, leader projectnya masih belum baru mulai banget. Berarti masih belum ada apapun untuk jadi patokan. Ibaratnya masih ngenulis, masih ngeselesain apanya. Barengan udah dipanggil talent dubbingnya. Sedangkan kalau saya terstruktur, ini kelarin dulu, ini kelarin dulu, ini kelarin dulu. Terus udah momennya pas dia butuh dubber baru saya panggil gitu. Gitu kah? Hmm, Maksud? enggak sih, sebenarnya ya sama kayak kakak. Jadi eh rata-rata rata-rata project yang ini aku ikutin tuh semuanya udah siap dari skrip, dari video. Cuma ini waktu rekamannya tuh bareng sama Oh, voice actor lain. oh bareng tuh kayak Jadi eh kayak gimana? eh
bukan bareng yang dikumpulin jadi satu, cuma kayak orangnya punya jadwal nih. Pertama-tama edit video dulu, kedua edit naskah, terus Hmm. edit sound effect bla bla bla. Habis itu, Mhm. habis naskah jadi ngumpulin voice actornya ini naskah per satu-satu ini per satu-satu karakter. Mhm. Silahkan ini ada waktu rekaman, deadline-nya 1 minggu mungkin ya kira-kira gitu. Berarti proses Habis ini, dubbingnya masih sama dong kayak kayak terpisah-pisah gitu atau live hmm? atau dubbingnya berbarengan. Iya, Oh, jadi bareng pisah-pisah gitu ya. Kayak kayak saya Kak nih kerjain ini dalam waktu sekian, Anda kerjaan sekian gitu. Jadi bukan dubbing bareng iya. gitu dalam satu ruangan gitu enggak. Bukan bukan dubbing bareng. Jadi kayak ya dikasih aja kita setorin rekaman gitu karena memang saya ininya aku ininya basicnya online ya, nggak ini belum ketemuan langsung gitu. Right, right, right. Oke, oke. Oke oke. Em, Sebelum kita lompat ke produksinya, saya mau tanya lagi. Pengalaman kakak selama di lead oleh saya sebagai sutradaranya, leader project itu gimana sih? Jujur aja nggak apa, Oke. nggak. Oke kok. Mhm. Harus mendeskripsikan seperti apa ya? Kak Kevin tuh oke kok. Anaknya kayak Nggak apa, kayak kenal-kenal aja. nggak apa. Santai-santai aja Orangnya kak. oke kok, cuma ini Mhm. santai, terus orangnya orangnya tuh yang bener-bener kalau love language ya, love Mhm. language-nya word of affirmation gitu. Orangnya Oh yang suka siap. ngasih long text tiba-tiba, yang Hmm. bener-bener orang yang apa apa namanya? Ekspresif. eh iya, ekspresif, terus ini, terus orang yang care begitulah. Begitu Mhm. guys. Kalau dalam profesionalismenya dan itu kan mungkin lebih ke sifat kalau dalam profesionalisme Hmm. mengelitnya kayak mana? Ya, lumayan oke. Mungkin memang karena eh apa? Apa namanya, Ya, Kak? pengalaman, apa? Pengalaman pertama. Bukan pengalaman. Sebentar, sebentar. Let me think. Oke, oke, oke. Ada kata kunci mungkin yang mungkin saya bisa bantu. Apa bukan musibah? Yang ini yang apa voice actornya Nao tiba-tiba nggak bisa. Apa ya namanya? Eh, Dibahasakan apa ya? Setback, drama. No, not drama. Kondisi Eh, di mana iya, ada kondisi, masalah. iya, kondisi di mana ada masalah ya. Aha. Orangnya emang ini Kak Kevin tuh friendly, terus ini Mhm. ngeletnya bagus. Mungkin karena ini karena kondisinya begini, tiba-tiba voice actornya Now itu nggak bisa, terus terpaksa kan Cari yang lain. mencari saya yang tiba-tiba ini, Iya. cari yang buat ngenutup ininya, nutup voice actornya. Mhm. Jadi mungkin ya timelinenya agak ini agak berantakan, bikin saya kaget. Wah, ini project kok udah selesai sih, tinggal aku doang yang ini, tinggal aku Iya. doang yang Tinggal punya utang mengisi. dubbing, iya, Oh, begitu kakak aja justru sih. justru merasa gitu. Saya pikir sebaliknya, saya pikir kakak jadi lebih enteng. Jadi sebutannya nggak ada ngejar-ngejar yang lain, nggak ada. Maksudnya kayak oh yang ini dah store ini store. Justru sisa saya udah saya tinggal mengisi dan saya lebih enjoy. Dan saya itu kan juga ada kita ada bincang kan kita kasih deadline 1 bulan kan. Justru kakak Mm-mm. bisa dalam 1 minggu udah 90% gitu dan itu udah luar biasa sih. Itu udah saya makin wow orang ini Thank betulan you, thank you, thank you, bagus gitulah hebat. thank you, thank you, Nice, thank nice. you. Terus seingat kakak, ketika kita lagi menemukan masalah, apalagi spesifik kita lagi bahas dubbing kakak dan dubbing saya gitu, bagaimana saya sebagai leader project bisa ngerangkul masalah itu atau enggak? Gimana sih saya, menurut kakak saat saya ketemu masalah dalam project ini dan saya bisa mencoba mencari solusinya gitu? Apakah saya jadi orang yang pemarah atau mungkin agak banyak permintaan tiba-tiba atau gimana menurut kakak? Pasti kan kecil atau besar pasti ada masalah yang terjadi dalam proses produksi dan saya sebagai leader project kan harus coba menghandle-nya. Dari pengalaman kakak, apa yang kakak bisa ingat coba?
Dari yang aku ingat kan kita memang ini ya, memang nggak begitu banyak masalah. Mungkin nggak ada masalah besar di antara hasil ininya, hasil dubbingnya dan sebagainya. Sebenarnya juga Kak Kevin tuh orangnya bisa ini loh, bisa gimana enaknya kamu gitu. Gimana ya ngebahasainnya? Ya pokoknya begitu. Maksudnya Gimana seimbang, enaknya ketegasan talentnya dan gitu. ketegasan dan Mm. sifat affectionate saya gitu. Ya apa orang yang bisa diajak nego-nego gitu loh. Siap, Orangnya siap, bisa siap. nego-nego tapi juga tektok gitu. Oke, Bukan yang friendly. nego-nego. Oh iya terserah nih, terserah Oh, oke. ngerjain aja 3 bulan nggak apa-apa Berarti enggak. berarti Memang ini friendly, memang ada affectionate, profesional nih. tapi bisa juga tegas dan profesional di waktu yang tepat gitu. Iya. Nice. Saya juga merasa kakak juga kayak gitu juga. Cuman mungkin karena permasalahan jarak dan waktu dan belum ada mutual, jadi mungkin tantangan kita bukan masalah, lebih ke tantangan eh, proses komunikasinya sih. Kadang saya chat kakak lagi ngapain, kakak chat saya lagi ngapain dan seterusnya seterusnya gitu. Tapi semoga seiring waktu kalau memang akan ada project lagi atau mungkin cuma basa-basi mungkin kita bisa perkikis hal itu. Oke Kak, Yeah. sekarang kita mulai masuk ke di ujung produksi. Ketika akhirnya selesai produksi gitu, bahwa oke ini udah kelar, suara kakak udah ready, saya juga udah umumin ini semua udah ready visualnya dan kita udah masuk proses perilisan. Itu apa yang kakak mulai harapkan, ekspektasi gitu sebelum trailernya muncul? Jujur takut ya. Karena Takutnya kayak gimana? Gimana nih? ini apa menjadi voice actor bukan vendor gitu. Takutnya orang-orang nggak suka. Sama sebenarnya sama sih kayak masalah biasa-biasanya. Saya takut Takut. suara saya nggak diterima oleh penonton atau oh naunya kurang begini, naunya kurang begitu. Justru Kak, dari teman-teman dan komentar, suara kakak tuh yang paling MVP loh dari semua yang ada di sini. Jujur, jujur, jujur. Jadi Thank ibarat ada you. ranking satu kakak. Bahkan Wow. teman saya bilang kalau dia 10, maksudnya kalau kakak 10, saya itu 7. Jadi ada beda 3, agak jomplang dikit Eh, gitu. waduh, thank you. Ya loh Malu kak, banget. jujur, jujur sangat oke lah, saya sangat menikmati banget. Bahkan ketika saya lagi ngedit suaranya aja, sebelum saya campur sama visualnya kan berarti kan saya cuma mendengarkan kan. Itu udah kebayang Hmm. gitu, Kak. Udah kebayang. Bahkan anggap saya lagi bengong dan dengar suara itu lagi ngedit, saya pikir tuh orang lagi ngomong ke saya. Makanya kadang secara manusiawi dak dik gitu, di salting nih gitu. Jujur gitu sih, Kak. Ya, Respect, ya, keren. ya, ya, ya. Respect. Terus saat trailernya muncul gimana tuh, Kak? Waktu trailernya muncul juga seneng. Akhirnya kayak, wah, akhirnya eh hal yang aku dubbing, hal yang aku voice actingin dari lama, akhirnya rilis juga begitu. Mhm. Cuma ya memang begitu, rada canggung, Dengar suara rada sendiri. canggung gimana? Heeh, Dengar suara. bener, dengar suara sendiri karena ini juga genrenya kan genre romance begitu. Dan Sama-sama. latarnya kencan pertama. Saya kan Yoi. jujur nggak pernah pacaran punya pacar terus kita kencan pertama. Jadi Oke, rada gimana gitu. oke. Iya, begitu. Mungkin karena mungkin sayanya kurang nge-hype juga jadi mm, dalam hati seneng kok, aslinya seneng Hmm. kok. Cuma memang saya lagi kurang aktif di sosmed aja. Kalau boleh tahu dikit nih, kakak kan Hmm. eh, content creator. Cuman apa sih yang membuat kakak jadi agak jarang nyentuh sosmed dalam arti kayak mau ngonten gitu? Itu apa sih kak? Kalau boleh tahu dikit. Karena ini, karena ya kesibukan real life sih. Oh, oke. Mungkin ini kalau udah masuk ke semester begitu, jadi mau konten apa coba? Paling juga ikut project orang, terus ya Hmm. nggak tahu Instagram tuh jadi jarang dibuka, jadi jarang tersentuh. Mungkin juga di luar semester aktif juga saya memang malas mengedit video.
Jadi Tapi bukan gini-gini, apa? gini-gini Kak Sia bisa dinotis Hebi Maulana itu gokil loh. Itu how? Itu how? Itu ini aja sih, kebetulan aja. Udah berapa kali Kak sama Hebi Maulana? Kayak keren sih. Itu kan ya udah besar lah namanya, udah besar juga channelnya. Gimana? Udah berapa kali kayak collab sama kayak Hebi Maulana atau yang udah besar lah mungkin project leadernya ada besar, projectnya udah besar nama mereka gitu. Hmm, Seingat aduh, Kakak. berapa kali ya? Oh, Mungkin bisa siap. sih, mungkin bisa dicek aja di ini ya di channelnya Oh, Ahebi Maulana, oh, biar tahu siap. saya ada di mana aja. Berarti lebih dari sekali ya tuh. Ya, Anjay. alhamdulillah. Kalau boleh spill kayak mana tuh Kak? Aku bisa Kak. Memang ada mutual atau memang kayak saya juga oh ini kayak bagus nih saya dekatin ada Oh Hebi mau iya, nih dekatin. dulu ini, dulu tuh kayak Kak Kevin, Hmm? Oh sama gitu ngedekat. kebetulan banget gitu, kayak kebetulan Aheb nemu saya gitu, menemukan Mhm. saya, terus ya udah begitu. Waduh, keren, keren, Terus keren, keren. diajakin nih. Dulu, dulu, dulu ceritanya lucu banget. Ini ketemu Gimana, di gimana? Discord karena Aha. dulu kan Aheb kontennya Jojo ya, konten Jojo. Terus Mhm, kebetulan saya tuh di Discord kayak komunitas voice actor gitulah, Vendaber. mhm, mhm. Nah, di situ di Discord itu saya tuh pakainya ini PP Jojo. Jadinya di chat sama Aheb. Kamu suka JoJo gitu? Iya, Oh, oke. suka Jojo. Mau ini mau proyekan Jojo nggak? Fandom Jojo Siap, nggak? siap. Ngomong-ngomong JoJo, gue juga aku juga ngikutin sih. Yang nonton full kayaknya cuman part 3 sama part 5, tapi sisanya kayak ngikutin aja. Dan Hmm. jujur paling suka episode part 5 sih. Kalau kakak paling suka part berapa? Ya, aku paling suka part 5 juga sama yang yang belum di ini, yang belum dianimasiin part berapa? Part 7. 7. Steel Iya, Ball part Run. 7 iya. S Hmm, S Steel iya. Ball. Itu udah alternate universe ya. Betul, bagus. Kayak apa ya? Konsepnya memang udah fresh banget sih. Kan ada Mhm. konsep lain gitu. Yang part Konsep 7 yang Steel Ball. Steel Hmm? Ball Run sama Jojo Leon yang part 8 itu sebenarnya satu universe tau nggak sih? Oh, Kalau belum belum tahu, jujur oh aku belum belum ini, belum baca nggak ngikutin ya. Jojo Leon nih. Bahas Jojo ya, kita bahas Jojo tadi. Kita bahas Jojo. Siap, siap, siap. Karakter Jojo favorit. Lanjutin aja ya. Bahasa-bahasanya. Karakter Jojo favorit ini sih lebih ke Jobro sih. Aku Cool, lebih ke bro. Jobro. Maksudnya secara eh banyak orang gitu. Enggak, ini maksudnya kayak karakter yang ngedukung Jojonya, Kalau teman-temannya Jojo. pilih satu, pilih satu, pilih satu. Berarti ini non MC ya, berarti non MC nih. Iya, Berarti non MC, non MC. oke oke, yang mana pilih satu? Harus satu. Oke, dua, dua. Ini sih sesuai dengan eh series Jojo favorit saya, nomor Jojo season 5 sama part 5 sama part 7, Bucarati sama Jairo. Oh, oke, oke. Ya, aku bisa lihat. Bu Carati karismatiknya, Jero Betul. agak enigmatik, Eh, agak gila-gila dik. hmm. Kalau aku non MC, aduh, non MC. Ya nggak harus non MC juga sih. MC juga Gak nggak beradil, apa-apa. beradil dong. Non MC, non MC. Dari Jojo, aku suka hmm, siapa tuh temannya Josuke yang agak pendek tuh. Oh, Koichi. Oh iya, Ah, itu Koichi kayak aku suka itu. Koichi. Karakternya polos, green boy banget lah, green flag, ya bajunya juga green sih. Hmm, Powernya yang keren sih. Apa tuh level up terus. Kayak ya. mirip punyanya si Jonathan ya siapa namanya Part Tilbaran nama MC-nya tuh. Oh, Joni. Ya mirip Johnny. Johnny kan juga Iya, iya stand-nya juga kayak Joni, level up. benar. Satu lagi, Hmm. oh ada siapa tuh ya? Temannya oh Fugo. OP sih keren Oh, banget. oh iya. Kenapa ya OP. orang-orang ini, orang-orang pada benci Fugo?
Katanya kan IFW Fugo. katanya kan karena apa tuh Fugo nggak nggak mau gabung mereka karena Fugo Iya, kan takut kan, karena dia takut kan. mm, Tapi karena kalau dia dari story cerita dia OP aja sih. iya oke. Kalau kita baca dari ini dari eh apa ya namanya? Short short novel, light novel Spin ya, light off, spin novelnya offnya, Jojo. Ya, spin offnya spin-off-nya yang Fugo. spin-off-nya Mm. Fugo yang judulnya Purple Haze Feedback itu bagus kok. Fugo tuh Oh, bukan orang ini, bukan orang yang ngebetray ininya. ya dia kan kembali lagi kan ke ke mereka. Akhirnya kembali ke Giorno-nya. Kakak baca novelnya. Light novelnya iya, aku baca. Oh, wow, keren keren. Aku udah hampir nggak pernah lagi sentuh light novel. Justru sekarang lagi sentuh novel, novel betulan novel, novel Hmm. detektif sih. Oh, Mm-mm. siapa kah? Sherlock. Kak, nggak. Kebanyakan dari Oh. Jepang sih. Kayak Hmm. kakak pernah dengar tak autor nih? Dia cukup sering muncul. Keigo Higashino. Biasa kalau kita ke Enggak sih. Gramedia, nama dia sering muncul. Enak gitu. Oh, gitu. It's Oh, okay, it's aku okay. emang ini sih emang jarang baca buku jadi It's tidak okay. tahu. Oke, hey. Oke. Oke, ngapa Terus ngapa. terus Hmm? kan ini bahasnya tadi Jobro ya. Kalau Mhm. Jojonya, Oh ya, oke, kakak suka Jojonya. Jojo siapa? Jojo. Oke, aku ada dua juga nih. Kalau secara perfect, ibarat akademiknya bagus, aku suka Giorno. Tapi kalau secara fan favorit, Hmm. terlepas dia kurangnya apa, aku suka Josuke. Hot takes. Hmm. Kalau kakak gimana? Iya, iya, iya. Kalau aku setiap Jojo ada ininya sih, ada kayak favoritnya tersendiri. Mungkin aku bisa pick tiga. Waduh, banyak dong. Pertama Jonathan ya. Jonathan, Jonathan tuh, oh iya, Jonathan tuh kayak sangat bro banget ya. semboy kayak green flag banget. Jonathan tuh Mm-mm. green flag. Terus kedua Sangat, sangat, Josuke. sangat. Josuke tuh kayak Abang-abangan lah seseorang ya. yang bisa kita ketemui di real life gitu loh. Orangnya real life banget, bukan kayak yang wah ini cuma ada di anime gitu. Abang-abangan. Abang-abang jamet sekolah lah, begitulah. Ngomong Josuke, aku entah kenapa selalu bingung. Kenapa hanya di part 5 langitnya warna kuning? Hmm. Aneh kan? Iya Kenapa? ya. Aneh. Aneh. Yang ya di part sisanya partnya kayak realistik realistik gitu. Iya, iya bener. Mungkin Oh ya, kenapa orang nggak warnanya suka kuning part, mulus ya. ya kan? Dan lebih Hmm. flat coloringnya, lebih flat. Iya. Kalau yang sebelumnya part 3 gila terus budget semua di situ tuh. Mm-mm. Oke, Hmm. oke kita lanjut ya Kak. Tadi kan kita terakhir kali udah bahasnya sampai perilisan. Nah, sekarang saat perilisan dan akhirnya kita selesain film-filmnya dalam potongan satu episode sampai 6 episode. Nah, kita bahas dulu saat penayangan episode 1 yang barengan episode 2 tuh kayak mana kesan kakak? Oh iya, oh iya, dulu sempat ini, kemarin sempat bingung. Mungkin ada alasan kenapa episode 1 gabung sama episode 2. Maksudnya bukan gabung sih, di Tayang uploadnya barengan. di hari yang sama, iya, tayang bareng. Oh, tayang barengan ya karena menurut saya gini, episode 1 kan mungkin orang ekspektasinya kan mau lebih jump into the story kan. Cuman saya juga mau manfaatkan first date ini dengan durasi lebih panjang, kita mau lebih perdalam lagi karakter Williamnya. Makanya episode 1 tuh lebih Hmm. fokus ke William dan struggle-nya. Baru episode 2 tuh Hmm. ketemu Nawanya. Yang dimana secara struktur cerita klise, sebenarnya habis prolog yang dia bilang, aku akan ketemu dengan perempuan yang aku sukai. Itu sebenarnya bisa kita cut langsung ke episode 2. Cuman Hmm. ya udah saya mau coba eksperimen perdalam, mau fokus lah kayak layak ini betulan cerita, betulnya kayak film bukan sekedar konten aja. Cuma saya juga harus sadar bahwa ada penonton dan pasti banyak juga penonton yang kayaknya nggak ready dengan episode 1 aku boring banget, kayak melo banget. Yaudah akhirnya saya Hmm. buat buat penayangan bagian episode 1 dan 2 tayang barengan gitu. Lagi pula episode 2 lebih singkat, agak agak Iya, iya apa ya? benar. Betraying kalau kita tunggu 1 minggu tapi durasinya cuma 2 menit, Oh ya iya, udah barengan aja. Itu iya, sih iya, iya. secara hitung-hitungan saya. Kalau kakak sendiri Masuk gimana? akal, masuk akal. Mungkin aku juga ini sih kayak masuk akal juga sih, soalnya karena judulnya judulnya aja First Date gitu. Yang Mm-mm. ditayangin pertama struggle-nya William. Jadi bener sih.
harus ada ininya, harus ada spoilernya first date-nya kayak gimana gitu. Hmm, hmm. Terus dari debut pertama tuh kan episode satu yang pertama kali kakak dengar suara saya, dengar dubbing yang lain dan juga Hmm. akhirnya episode 2 muncul suara kakak, itu gimana? Apakah mulai mulai sesuai dengan ekspektasi? Karena dari trailer kan pasti udah kakak udah punya ekspektasinya gitu. Dan akhirnya episode satu dan 2 udah mulai muncul, gimana itu? Mungkin kakak juga boleh Ya, nilai performance saya sendiri. Ada orangnya depannya oh, di kapal, langsung waduh, aja. waduh, waduh, ya sih. Ini untuk performance teman-teman yang lain tuh saya suka suka juga sama yang ini. Favorit saya tuh Pak ininya Pak bosnya. Pak Lutfi. Iya, Pak Lutfi. Hmm. Wah, itu beneran marah. Aku kira konteksnya ini soalnya kalau di trailer kan oh tiba-tiba kok marahnya kayak gini. Aku nggak tahu nih konteksnya marahnya apa. Kok bisa langsung teriak-teriak begitu. Ternyata begitu konteksnya jadi kayak oh masuk akal terus bagus nih marah-marahnya. Actingnya Hmm. oke. Iya. Terus waktu membaca jurnal. Wah, Mm-mm. satisfying sih. Bagus sih. Seru Suara sih. kakak. Hmm. Justru ini hanya beberapa orang sih notice itu sih agak Hmm. seleknya, tapi justru senang ada Hmm. yang ketemu gitu, wah ada suaranya ini, dan Hmm. saya pun juga sangat enjoy di yang pertama tuh. Sorry kak, mungkin ekspektasi kakak mungkin ada lebih ya, mau ada visual teman karena budget dan waktu nampak, jadi biasanya saya editnya suara jurnalnya kayak gitu, kayak voice wave aja gitu. Hmm. It's okay, bagus kok ininya. banyak Masih orang nyambung. banyak orang puji eh, chemistry kita mulai terasa oke itu di episode 2. Dalam arti kayak episode satu kayak banyak orang bilang punya saya nih kayak kurang lepas nih suara aktingnya. Tapi di 2 Hmm. lebih baik, bahkan untuk menyaingi level kakak itu juga cukup stabil di episode 2 hingga kata orang chemistry-nya oke, dan kalau kakak baca banyak yang bilang cengar-cengar gitu, cengar-cengir dengarnya gitu kayak cocok banget gitu. Dengar-dengar. Iya, Iya, iya. dia bilang buat salting itu, dan banyak orang enjoy sih chemistry kita berdialog gitu. Itu menurut kakak kayak mana kok bisa, menurut orang kita bisa cocok dalam acting dalam adegan-adegannya termasuk di episode 2 itu. Karena memang dari awal kita sebelum tag ininya, tag dubbingnya, sempat reading dulu kita berdua Hmm. kayak latihan nih bagusnya kayak gimana. Emang dulu dulu tuh ini ya, Kak Kevin rekamannya abis aku ya atau gimana? Justru saya rekamannya setelah kakak, Iya kan? Ya makanya itu jadi makin dapat chemistry-nya setelah karena kakak selesai baru saya dulu. jadi Mm-mm. kayak saling menyesuaikan aja gitu. Terus kita kan Begitu. level oke, terus kita level up terus kan dengan episode 3, 4 dan 5. Nah, Mm-mm. episode 3 tuh bisa katakan budgetnya lebih naik lagi, visualnya lebih rame Oh, lagi, adegan-adegannya iya mulai iya iya berwarna. Itu benar-benar. kayak mana menurut kakak? Itu saat kakak nonton, wow tak? Karena kita cukup harus build up nih. Kalau tanpa episode 1 dan 2, 3 nih nggak masuk akal. Tapi kalau langsung hajar Oh 3 kayaknya nggak iya. cocok gitu. Menurut kakak gimana gitu? Dari story Oh, build menurut upnya saya gitu. kayak ini dari visualnya bagus sih kayak efek-efek lightingnya dari Hmm. efek-efek cahaya yang ini ya kita nonton bioskop Hmm, hmm, hmm. William sama Nao nonton bioskop itu bagus sih. Cuma memang tiba-tiba ada Godzilla tuh saya kira kayak cuplikan meme gitu loh. Kebetulan saya suka sih Bagus Godzilla sih juga saya ke favorit. pesawat. Hmm. Favorit aku juga ini dari episode 3 yang main di arcade juga. Ya, Apa ya tadi? Ininya. main di apanya? Konteksnya tadi apa? Aku lupa. Nggak ada, maksudnya saya cuma mau kakak kasih pendapat dengan episode 3 itu. Oh Di iya. mana itu kan semuanya eh, ya di Mhm. situlah nampak banget funnya. First date-nya memang nampak banget di episode 3 itu. Dan acara-acaranya menurut kakak gimana? Itu setup dari ceritanya. Pertama Oh iya. Willem yang ngapain dan Ininya akhirnya mereka ngapain-ngapain dan gitu-gitu. oh dari setupnya juga ini mirip kayak apa ya namanya? Kayak episode bahagia bonus episode filler episode dari sebuah manhwa gitu. Ya, Kan ada tuh oke. manhwa Hmm. isinya konflik 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 terus terus abis itu ininya tokoh-tokohnya
jadi happy happy lagi seneng senengnya kayak gitu. Mirip Wah, dari setupnya dari kayak waktu mereka nonton film terus main bareng gitu. waduh. Satisfying. Jadi makanya itu episode 3 tuh jadi favorit aku. Kakak expect tak dengan MK expect kakak udah tahu ceritanya sih. Em, Terbayang tak dari ceritanya di mana, maksudnya masuk akal tak kan di cerita kakak udah baca kan bahwa si Natalia yang lebih dominan di film ini, bahkan di date pun dia yang lebih lebih condong untuk memenangi semuanya termasuk di game arcade itu gimana Hmm. tervisualisasikannya gitu menurut kakak? Lebih ke lucu nggak cocok atau gimana itu? Ya oke oke aja sih. Aku nggak expect kayak gimana gimana. Karena memang di real life ada lah orang kayak gitu. Iya. Ya nggak gimana gimana sih Kak. Hmm. Nah, kan episode 3 itu kan ada puncak funnya kan. Dan Hmm. 4 itu kayak apa ya sebutannya itu kayak episode 4 tuh memang singkat juga, cuman konsepnya adalah kita mau buat kayak apa ya istilah Inggrisnya apa ya? Calm before the storm. Tenang dulu baru puncaknya lagi. Jadi kan episode Hmm. 3 udah naik, Hmm. kita turunin dulu lagi baru kita naikin lagi di episode 5. Nah, kembali lagi di episode 5 Hmm. tuh kalau kakak sadar nggak sadar episode 5 adalah full budget di situ semua. Warnanya, editannya, durasinya, Hmm. itu semua di situ bisa kita lihat Oh kan. ya? Iya, episode 5 kan warnanya, pencahayaannya semuanya tuh 75% tuh ada gitu. Kalau yang episode 1 kan itu cuma awalnya aja sisanya hitam putih. Episode 2 juga, Nah. ketiga juga. Tapi episode 5 tuh udah hampir mau full semuanya Oh warna. iya iya Dan bener. dramanya semua di situ dikeluarin di situ Hmm. di episode 5. Itu kayak mana Kakak? Itu kan bisa karena original endingnya tuh kan. Kayak mana Kak? Dari episode 1 sampai build up-nya ke sampai Oh episode iya 5 tuh bener. kayak mana tuh ceritanya menurut Kakak? Dari ini sih aku kalau dari ceritanya aku oke aja, baik-baik saja dari ceritanya. Mungkin memang genre kalau pribadi ya mungkin memang genre romance itu bukan buat aku gitu. Tapi Oke. aku kalau dari sisi kayak visualnya emang bagus sih kayak pencahayaannya terus itu latarnya kan di sore hari. Mhm, mhm. Kayak dari visualnya tuh aku bisa nangkep waktu itu kalau misalnya aku lagi ngedate terus sore-sore di ini di Ferris wheel apa sih iya biang Ferris lala ya Biang Lala, Biang Lala. Ferris wheel. iya biang lala itu iya kayak begini bisa sih kayak nangkep visualnya di dunia nyata itu ngebantu banget maksudnya membantu imajinasi banget gitu bagus dari segi lightingnya kayak kelihatan sore hari banget enak dipandang bikin Apa ini sih. apa Hmm? pesan pesan dan kesan kakak setelah habis nonton episode 5? Karena episode 5 itu kan titik perjuangan terakhir kan. Ibarat kayak inilah the true meaning of first date. Mulai dapat tak oh ini loh maksud ceritanya, ini loh apa yang ingin Oh disampaikan. iya. Menurut kakak apa dari POV kakak gitu? Pesan ceritanya dan kenapa William kenapa kayak gitu, kenapa Natalie gitu dan kenapa akhirnya begitu sampai endingnya tuh kayak mana? Ini kita masih Waduh, mengecualikan gimana ya episode 6 ya. jelasinnya? Ya. Gimana ya jelasinnya? Kayak first date itu nyeritain tentang ini sih. Oh, cerita yang bisa kita relate di dunia nyata. Kayak struggle-nya William, kayak bingung antara milih Nao sama milih benerin masa depannya gimana, terus gimana struggle-nya kamu kayak wah, aku suka nih sama orang ini, tapi hidupku belum ini, hidupku belum Waduh, bener. nice, Nah, nice, ya, nice. Sedangkan Naonya sendiri juga lebih mau kayak nampak lebih mau fokus gitu kan dengan apa ya yang dia mau. bener, Jadi akhirnya bener. William ambil kesimpulan maybe memang bukan waktunya gitu. Memang bukan waktunya. Ya memang itu sih kayak relate banget. Wah, coba aja kamu suka orang terus orangnya punya masa depan yang lebih jelas daripada kamu. Waduh, Nah, ya sih itu pasti sih pasti memahami William bagaimana. ya sebenarnya William kan juga serpihan-serpihan dari diri saya juga sih. Hmm. Jadi mungkin juga ada pengalaman juga di situ. Hmm. Tapi Iya menurut sih kakak dari endingnya cocok Hah? tak? Enggak bang, kakak dulu tadi. Dari apa first date itu referensinya semua dari ini, dari Kak Kevin, dari Enggak yang juga. suka Godzilla, dari yang suka bola,
terus yang ngajar les. Oh, kakak ngikutin juga. Kan ya, ya Oke, gitu. Jadi oke. mungkin memang oh kelihatan nih, nih Sebagian ceritanya lah, memang sebagian memang ya. eh memang curahan hati seorang autor gitu. Sebagian, sebagian, sebagian. Biar nggak terlalu bias juga sih, tapi Oh ada ya. elemen-elemen inspirasinya gitu. Hmm. Hmm. Dan puas tak kak dengan endingnya? Karena ada yang bilang ya nggak ketemu lagi, tapi ada yang bilang ya ini Oh iya pas iya. sih, Iya. ini mereka memang udah menemukan waktunya gitu. Ya dari mungkin dari aku yang apa endingnya cocok sama suasananya sih. Kayak aku tidak mempermasalahkan ending karena menurut aku oke. Kayak mungkin ini waktunya letting go gitu, belum waktunya aku memiliki orang yang aku suka gitu. Ya Kayak senja kan ini apa latarnya kan lagi senja lagi sore terus memang ini waktunya sekarang waktunya letting go dulu benar, 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 benar. Dan itu sih. Hmm. untuk pemilihan lagunya menurut kakak oke tak? Maksudnya lagu di ending songnya juga nggak ada vokal sih, kita langsung instrumentalnya. Tapi kakak sadar tak itu lagu apa? Oh iya. Kalau nggak salah ada ya di ini di kredit. Ya ya Jakarta hari ini itu sebenarnya. Itu enggak ini nggak begitu sadar. Oh, ini Dan ya for revenge ya. ya kakak tahu. Ah. Dan saya pertama kali dengar tuh udah kebayang gitu. Ini lagu ending song banget nih. Jadi itu lagi Hmm. nulis cerita juga lagi nulis cerita dan saya bilang, "Oke, ini cocok banget disimpan dulu sampai akhirnya kepakai." Dan em, saat saya simpan, saya belum deep dive gitu apa makna makna lagunya. Sampai akhirnya udah lagi edit atau lagi nulis apa storyboardnya dapat Kak. Jadi ini kebetulan kebetulan banget, kebetulan. Jadi dalam lagu For Revenge Jakarta hari ini itu ada satu bait liriknya adalah eh, maybe it's good for you but it's bad maybe you think it's good but it's bad for you sebaliknya. If you think it's Oh iya bad iya for you iya. it's good for you gitu. Ada kayak saya nggak hafal Hmm. lagunya tapi intinya ada lirik Inggrisnya gitu. Dan lebih saya deep dive rupanya For Hmm. Revenge itu Hmm. cukup sering menyelipkan pesan-pesan apa ya spiritual dari eh, sisi agama Islam. Dan itu nggak salah katanya itu Hmm. bagian Hmm. kata-kata itu jika itu buruk bagi kamu tapi sebenarnya bagus, atau sebaliknya jika kamu pikir itu baik bagi kamu tapi buruk bagi kamu, itu rupanya dari surah Al-Baqarah 216 atau apa, saya Iya agak iya. lupa. Benar Dan benar benar. itu pun saya notice karena saya lagi riset kan, dan saya taruh angka 2116 di gambar keretanya peron 2116 itu sih bagian yang Oh. cukup bisa deep dive juga Aha. gitu. So Dan gimana? kebetulan juga ininya apa kebetulan juga speechnya naskahnya William juga sesuai sama ininya lirik lagunya waktu William ngomong sama ibu. Iya. Mungkin ini Dan mungkin bukan ini kan bukan yang terbaik buat aku atau gimana tadi. Aku lupa ya ininya. ya Heeh. jika bukan Apakah itu ini? buruk tapi baik, baik tapi buruk gitu. Mm-mm. Itu Mm. kakak ini sendiri apa? Kakak edit lagi atau ini? Atau emang Apanya? dari awal kayak gitu naskahnya? Apanya? Sebelum lagunya atau gimana? Mm-mm. Emang eh dari sebelum ketemu lagunya naskahnya udah kayak gitu atau terinspirasi dari lagunya? Sebelum lagu itu sih dari awal udah emang idenya adalah mereka bakal berpisah. Maksudnya ya memang gitu dari awal. Cuman eh, saat ketemu lagu nih jadi lebih disempurnakan. Ibarat kayak adonannya dari awal Hmm. udah ada. Tapi saat ketemu lagu ini makin apa ya? Jadi ibarat kita tuh Oh udah makin punya oke. elemennya, ketemu lagi elemen baru yang kayaknya kalau dicampur lebih makin tajam nih. Jadi pas banget gitu. Itu sangat Ah, kebetulan. ah, ah, ah. Mungkin kakak relate tak kalau kita lagi ngedit atau lagi apa, Iya pasti iya kalau iya. kita riset ada aja yang bisa kebetulan kita ketemu dan dia cocok. Apalagi kalau lagi edit video gitu, ketemu aja yang cocok dan dia pas Hmm. gitu. Iya iya Kayak gitu sih. benar-benar. Jadi dan sebenarnya saat bagian lagu apa tuh, kan saat momen lagu ini muncul kan, itu kan munculnya barengan saat ibunya lagi mau peluk kan. Itu juga kebetulan Mm-mm. banget. Jadi saya cuma taruh lagu yang di bawah, saya edit aja, saya play. Rupanya pas ngomong Inggrisnya muncul, rhythm rhythm sama fotonya sama ibunya ngomong apa itu cocok banget. Jadi memang kadang kita bisa menemukan apa ya berkah berkah kebetulan tuh banyak juga sih dari Tuhan ketika kita lihat Hmm. gitu.
dan endingnya lebih rock dikit kan. Saat dia apa Iya, jika iya. ketemu lagi langsung "tananananananana," gitu, bergemerlap-gemerlap gitu. Iya, 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 iya. Nah, tapi tentu episode 5 yang dianggap sebagai original ending, saya coba patahkan dengan episode 6-nya atau secret endingnya. Itu gimana, Kakak? Udah nonton atau enggak? Sudah, sudah nonton. Oke, sekarang gantian. Saya mungkin kakak yang lebih mau bertanya, atau lebih banyak mau Karena ini sih, ke, saya kasih eh kegantian kakak lebih ke itu. hmm, enggak sih, saya lebih ini, saya lebih kayak, kenapa sih ada secret ending gitu. Soalnya kalau itu, kalau dari saya sendiri, saya sih udah suka sama cerita originalnya gitu. Kayak, Mhm. wah ini relate sama kehidupan. Terus ceritanya udah oke nih, baper nih, bisa ngebawa perasaan kayak, wah iya harus mengucapkan selamat tinggal untuk sekarang. Mhm. Tapi waktu ambil secret ending kayak, ih apa sih ini, kok Nao Wal- kayak gitu? Walaupun kakak udah baca juga kan. Mhm. It- Ya, itu kaget tak dengan hasil editannya yang lebih ke ya ini lah agak-agak main-main genre-genre dark genre walaupun nggak hardcore ya tipis-tipis lah oh, gitu. oh ya. Hmm? Dari sisi apa visualnya, editannya juga aku suka yang ini, yang sebelum masuk ke ceritanya kan ada glitch-glitch gitu. Mm-mm. Itu bagus sih. Jadi first dari Terus first dari first. yang episode 6 yang secret ending itu juga lebih nonjolin POV-nya Nao juga. Jadi kita tahu Kalau gimana now, perasaan Nao ke William gitu. Nggak cuma mm-mm. nyeritain William doang di first date Mm-mm. itu, ternyata juga ada sisi Nao-nya. Iya. Itu Nah, sih yang ini, yang suka. Mungkin itu. Kalau dari sifatnya Nao yang berubah kayak, kok gitu sih. tapi ada yang berdebat itu kayak masuk akal kayak dari awal tuh kayak dia itu kan memang sifatnya dingin aja. Cuman sama William kenapa aku bisa akrab Hmm. pasti ada udang di balik batu. Tapi ada juga yang bilang Hmm. berdebat kayaknya kayaknya nggak cocok gitu. Kenapa yang adem-adem ya kayak gitu? Kakak sendiri gimana lihat lihat Ya, sifat Nao yang ini? Rupanya dia punya sifat itu juga. sebenarnya juga aku sama kayak, rada berdebat kayak, wah kenapa ada sifat Nao juga kayak ada kayak gini. Cuma kalau dilihat dari awal kayak, emang dari awal tuh Now kan emang cuek, tapi jadi episode 6 itu bisa jadi kayak, eh alasan kenapa Now tuh cuek. Hmm. Kayak gimana ya jelasnya? Ini episode 6 tuh menjelaskan kenapa Now bersifat kayak gitu gitu di William di episode episode sebelumnya. Oke. Jadi kayak bikin bikin the whole first date itu masuk akal. Jadi kayak, Nggak. ngapain ya William tuh mau sama cewek yang cuek kayak gitu gitu. Dan kenapa Kenapa cewek itu mau William sama suka William? sama cewek kebalik? Oh, Kalau justru aku kakak pikir Williamnya deh. ngapain ngepa Oh, kalau aku pribadi, ya. ngapain sih susah-susah ngedate sama cowok ini, sama orang yang cuek kayak gitu, yang suka ngerosting kamu gitu. Dan Mungkin ngerostingnya parah ya. mungkin memang bukan aku tipenya yang kayak gitu ya. Mm. Jangan Mungkin artikan memang William, jangan artikan saya juga ya. Itu ngerostingnya cuman parah. cerita. Tapi kalau saya mau bahas dikit plot twistnya kenapa lebih nyambung karena kakak juga sadar tak sih di episode 5 itu ada clue. Kakak sadar tak di episode 5 sininya si William ada bekas atau enggak ada hand Oh, surplus. oh, ada gigitan. Iya, iya. Sadar kan? Heeh, sadar, sadar. Dan sebenarnya itu juga improvisasi. Jadi sebenarnya ada dua kali improvisasi. Improvisasi pertama adalah First Day itu nggak punya episode 6. Tapi seiring pertengahan tahun 2024 bulan Juli atau Juni sebelum telepon kakak saya dapat.
improvisasi itu, coba ngetes juga sekalian. Karena kayak lihat patternnya nih cocok aja. Now sifatnya gitu, bisa nih kita maksimalkan dengan potensi yang arahnya kayak gitu. Kemudian di penghujung akhir, kayaknya Hmm. ini awalnya kecelakaan sih. Saya lagi gambar, nggak sengaja gambarnya agak kepanjangan garisnya. Tapi sebelum saya tekan Ctrl Z, hapus gitu kan. Itu rupanya jadi bagus dan itu adalah saat lagi gambar mulutnya. Saat dia senyum, harusnya lurus aja kan. Nggak sengaja ada satu garis nongol kan. Hmm. Malah jadi malah jadi gigi Hmm. tajam. Awalnya mau hapus. Hmm. Terus aku pikir Hmm. lagi, wait, sabar, sabar. Kalau giginya tajam, justru lebih masuk akal. Maksudnya lebih tambah lebih action. Jadi the point is, kenapa si cewek ini mau nerima tanda kutip kencan si cowok ini? Bahkan dia ajak sampai mabuk di Ferris wheel, turun di jam-jam maghrib, jam-jam malam hari, lagi agak sepi, Hmm. dan ditidurin, dar, pas. Maybe now Hmm. bukan Hmm. manusia Hmm. gitu. Jadi Hmm. kayak tambah lagi elemennya dengan matanya dan giginya gitu. Dan ya itu sih tambahan. Dan mungkin saya coba dari kasih insight lagi sifat Now dan William ini kenapa in some way, in twisted way itu cocok karena mungkin William tuh kan ya sangat sunshine banget lah, sangat green flag banget lah, sangat eh, caring, affectionate. Tapi sebenarnya deep down dia masih rapuh karena dia masih butuh validasi, dia masih butuh sanjungan atau butuh orang yang bisa care juga ke dia. Sebaliknya, Now tuh Hmm. udah perempuan yang perfect lah, kaya, sejahtera, pintar dan mulus lah. Dan dia penasarannya bingung kenapa ada satu manusia seperti William yang banyak kelemahan di mana-mana, tapi masih coba berjuang. Jadi justru ada sifat kagum dan sifat kayak kok bisa nih manusia gitu kan. Jadi makanya tuh dia ada sifat kagum dan obsesifnya apa ya twisted lah gitu ke karakter William. Kayak karakternya Makima gitu di Chainsaw Man atau di Monica di Doki Doki sehingga akhirnya Hmm. saat akhirnya Hmm. kencan ya dimaksimalin itu bahwa mereka bisa kencan dan William happy tapi at the same time Nao bisa tunjukin bahwa sifat aslinya rupanya setwist itu dan memaksimalkan potensi bahwa dia bisa ngehap manusia itu dan dari awal kan Nao nih misterius kita nggak pernah lihat flashback dia nggak pernah lihat keluarga dia cuma sebatas bilang punya bapak dan dia punya urusan keluarga nggak maksimal sehingga secara psikologis ketika anak putri dan bapaknya nggak cocok mungkin dia lebih senang ada sosok figur cowok lain yang mungkin lebih bisa ngehargain dia dan dia ketemu di manusia nih William itu sih. Hmm. 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 Make sense, make sense. Iya, make sense. Ya, tapi itu juga jadi ultimatum sih. Apakah saya bakal lanjut? Sebenarnya ada rencana nggak sih film ketiganya, seri Hmm. ketiganya. Cuman eh, asumsi saya nggak ada waktu buatnya lagi, maka anggap aja episode First Date itu bisa jadi akhir sih untuk semuanya, Hmm. gitu. Mungkin ada akan ada cerita baru lagi yang Benar, bukan benar. lanjutan ini. Hmm. Ada sih sebenarnya habis ini mau pause dulu, mau buat mini series kayak lebih pendek lah. Karena kalau ya jujur mungkin mungkin Kak Sia juga agak kecewa dan saya pun juga kecewa bahwa performance film ini masih belum maksimal banget. Dari awal masih oke lah ya, tapi makin episode selanjutnya Hmm. kok drop dan drop dan kita juga dari awal nggak punya Hmm. budget besar untuk marketing nih promosi di akun anime jadi ya kita sekarang gini jadi mungkin harus take a break dulu dan mungkin buat yang lebih simple dulu gitu sih Iya, iya. sampai akhirnya ada kepercayaan diri dan itu saya baru buat film ketiganya atau seri lebih panjangnya jadi tetap satu universe tapi lebih mini series gitu gitu sih Kak. Hmm. It's okay. Ya I'm just ya jujur sih frustasi sih Kak udah begadang gitu kan Oh, kita ada iya sering nggak apa-apa. Namanya juga, ya ada lah proses tiap hari kan juga views ada terus. ya stres jujur. Hmm. Oke, sebelum kita masuk sesi game dan penutup, saya mau tanya lagi untuk Las. Tadi kan kita udah bahas semua overall awal produksi, selesai produksi, penayangan, dan akhirnya kelar tayang. Gimana? Sekarang kakak udah selesai nonton, apa sih penilaian dari kakak? Jujur-jujur aja gitu. Dan mungkin kalau bisa kasih rating nih berada di berapa dan mungkin favoritnya di mana juga episodenya.
Jadi sebenarnya dari tadi kita ngobrol-ngobrol ya, impresi saya terhadap First Date ada di situ semua sih. Dari eh, hal yang aku suka dari situ, episode mana yang aku suka, terus ini. Mungkin ratingnya kalau dari aku First Date 8/10 mungkin. Wow, wow, Mungkin thank memang you. ceritanya bukan ini, ceritanya dari yang apa, genre romansnya bukan buat aku, tapi kalau dari suasana, terus dari apa, dari visualisasinya, penggambarannya, dari ambience-nya itu dapet sih. Kalau aku jujur suka. Terus dari apa, referensi lagu For Revenge tadi bagus sih, bagus-bagus. Kayak bikin baper gitu. Hmm. Kalau favorit kira-kira di episode keberapa? Favorit ada di episode 3 karena itu, karena Full happy ya, visualnya kayak eh, full happy, terus happy. visualnya kayak di manhwa, Ya. manhwa ya. Tapi Iya, ngomong-ngomong kayak di episode manhwa 3, kayak lagi karakter. ah, oh ya, kakak ada sadar tak Gimana? ada Easter egg juga di saat mereka lagi nonton. Hmm? Oh, Jadi ada All Might ya. ada banyak sih, ada banyak juga. Ada All Might, Ada All Might. Rengoku, Oh. ada Goku, ada Naruto, Hmm. ada Luffy, ada juga kalau kak sadar. Ada Luffy sama satu lagi karakter Indonesia si Juki. Nah, tapi ngomong-ngomong bagian kencan, Hmm. itu kan ada rentetan kan bioskop, arcade-nya juga main gamenya beragam kan. Yang kalau kakak boleh paling Hmm. mengena saat mereka lagi ngapain? Apalagi saat nontonnya, apakah lagi main tembak-tembakan atau main bolanya atau main apa gitu? Atau main tembak-tembakan atau main Mortal Kombat atau Oh, apa waktu gitu? ini, waktu di arcade lah, waktu main-main game apapun itu, aku suka ke waktu itu karena Nao ter ini kelihatan seneng gitu. Kayak emosinya Nao tuh keluar gitu. Jadi kan emang aku basicnya suka ngedubbing yang ini ya, yang ekspresif gitu ya. Jadi Oh ya, aku pas waktu keluar ya. ngedubbing Now di episode 3 tuh lumayan enjoy karena Iya. itu gue banget tuh. Berarti Kak Sianida sangat suka lebih suka ekspresif ya, lebih suka mengeluarkan Mm-mm. funnya gitu dan berarti ini juga bukan di dubbing tapi juga di real life juga ya, lebih suka aktivitas yang buat kakak lebih happy gitu. Iya, Hmm. betul betul betul. Daripada jadi cewek cewek dingin Sigma Ohoyoris. Oh iya siap. Berarti asik nih kalau one day kakak udah punya relationship pasti happy cowok itu karena kakak karakternya nih sangat ekspresif, sangat oke gitu, tenang juga diajak ngomong Waduh. dan sejauh mata memang nggak pernah cuek kecuali memang iya agak lambat aja sih kadang balas chatnya. Itu nggak apa itu Iya kan iya iya. masuk akal kakak selalu Ya mungkin kasih itu. penjelasan selalu kasih penjelasan gitu. Ini juga mungkin secara kebetulan juga sih kakak ada barangkali kakak ada nonton prequelnya film pertamanya Love Letter. Oh iya, aku nonton cuma nggak ini, nggak Boleh. yang beneran aku tonton kayak di yang first date ini. Jadi kayak Hmm, aku nonton cuma jelas. sekilas aja, kayak tidak Hmm. ada impression yang bagaimana bagaimana Nah, gitu. it's okay. Nonton yang sekedar nonton aja. Nggak. Kalau di Love Letter tuh kebalikan. Itu posisinya si Williamnya lagi agak lebih happy, lebih polos aja gitu. Dan kebetulan si Nao yang lagi Hmm. agak agak mendem lah, agak down. Kebalik. Jadi William yang semangatin, Nao lebih happy dan mereka jadi lebih akrab. Hmm. Momen yang pas, Hmm. William mengajak dia keluar. Tapi justru sebaliknya di episode di first date-nya kita buat berbeda. Si Natalie yang bisa lebih dikasih peran yang lebih bisa suportif, sedangkan William tantangan bagaimana kalau MC yang selalu sunshine akhirnya dapat tantangan membuat dirinya down. Ibarat Tanjiro-nya, ibarat Midoriya-nya harus down, padahal mereka selalu ceria. Sebaliknya Hmm. tantangan untuk karakter yang dinginnya bagaimana apakah mereka lebih ekspresif gitu. Jadi eh first Day ini menjadi apa ya tantangan bagi mereka sendiri gitu. Mungkin kenapa kita kurang bisa memberikan mendapatkan hasil yang
lebih positif dari segi marketing, dari segi ya YouTube atau segala macam. Mungkin salah saya juga ya, karena standar saya sama YouTube beda. Maksudnya kalau kita cari aja animasi lokal, biasanya hasil yang kita ketemu kan genrenya yang standar lah ya. Maksudnya kayak dalam arti bukan jelek, tapi dalam arti topiknya sama, parodi, lucu-lucuan, nggak ada yang terlalu meaningful, nggak ada yang terlalu deep. Sedangkan saya Hmm. cukup naif ya, langsung mencoba yang deep, kasih yang bermakna dan eh, bahkan dari segi semua karya saya hampir jarang, bahkan hampir nggak ada yang lucu-lucuan gitu. Mungkin sini ada ya tipis-tipis. Justru itu juga yang mungkin banyak penonton YouTube yang kurang bisa menerima gitu. Itu sih mungkin mungkin kedepannya akan Hmm. saya coba pangkas lagi level keseriusan saya gitu. Eh, ya itu Ya itu bukan ini sih, bukan masalah kesalahan, itu bukan kesalahan sih, Kak. Cuma Hmm. memang mungkin niatnya Kakak aja dari awal. Memang Hmm. niatnya Kakak tuh dari awal bikin cerita itu buat apa? Apakah buat famous? Apakah buat ini? Apakah Hmm. buat mencurahkan ini atau ngasih ke penonton amanat dari cerita yang Kakak buat itu? Mungkin Hmm. kalau itu kalau niat apa dikembalikan ke niat itu nggak bakal kecewa kok Kak. Amin, amin, Mulai dari ini aja. amin. Thank you Kak. Itu Oke, bukan nggak nggak apa, apa nggak apa, nggak apa. Saya sang. keberhasilan itu kesuksesan nggak diukur dari oh famousnya kakak atau gimana, Hmm. famousnya animasi kakak atau karya kakak gimana. Tapi keberhasilannya kakak buat ini bikin itu. Apakah kakak mungkin goalsnya dari awal untuk ini, untuk menyampaikan amanat dari first date itu, Hmm. Ya terus juga sih. akhirnya kakak bisa, itu juga berhasil. Oke. Patokannya bukan dari populer atau enggak. Thank you Kak. Jadi disemangatin nih. Teman-teman kalau sadar nggak sadar nih agak lucu ya teman-teman. Ini kayak ini kalau di filmnya Natalia yang semangatin William, ini voice actor Natalianya yang lagi semangatin voice actor Williamnya. Walah weh. Ya, paralelnya ya, secara tidak langsung. Tapi jujur Kak, ini off karakter jadi hostnya, saya agak unexpected mendengarkan kata-kata. Jadi saya sangat thank you Kak mendengar itu, sangat memberikan saya dorongan lagi untuk mencoba lagi dan memberikan yang lebih baik lagi. Dan ngomong-ngomong lebih baik lagi, asumsi saya udah lebih oke dan kakak juga masih aktif dalam hobi ini. Apakah kakak tertarik untuk collab lagi? Apapun untuk karakternya, apapun untuk projectnya lagi. Ya, aja, tentu aja aku tertarik sih kalau di ini lagi, apa diajakin lagi. Karena menurut aku ini pengalaman yang seru juga, bukan pengalaman yang bikin aku kapok gitu. Bukan pengalaman yang bikin aku nggak suka. Oke, Betul oke, oke. ya, Oke, oke, kayak oke. gitu ya. Aku harap juga nanti ke depannya Serius Komik juga masih ngonten, masih Hmm. suka bikin cerita-cerita seperti ini, mungkin dengan genre yang berbeda atau dengan yang apa, dengan alur yang beda. Jadi nggak sampai di first date ini aja selesai gitu. Ya. Karena mungkin eh kalau dilihat dari respon penonton juga mereka oke. Nggak ada yang apa hate comment atau gimana. eh Konten-konten karena kayak gini tuh pasti ada peminatnya gitu. Dan harusnya memang terus ada karena Oke. ada yang minat, Thank you Kak, itu sangat dilanjutin aja. meaningful, sangat meaningful. Semoga kakak juga dengan apapun yang kakak saat ini lagi kerjain, saya juga harap yang terbaik juga. Semoga kakak semuanya dilancarkan dan jujur pengalaman juga bagi saya untuk bisa em, apa ya berkolaborasi dengan content creator yang memang content creator, karena selama ini ya tentu bagian dari proses seperti yang kata kakak. Selama ini kalau saya collab tuh sama teman-teman aja yang memang udah mutual dan pada dasar mereka tuh nggak punya apa ya hobi di situ, tapi saya cuma minta numpang bantu aja gitu kayak itu, sehingga talentnya tuh bukan murni. Hmm. Tapi ketika saya bisa collab dengan Hmm. kakak,
saling mengenal dunia baru dan bahkan kakak undang saya di beberapa grup kenalin gitu kan. Itu sangat luar biasa pengalaman yang saya sangat senang karena jujur aja memang di lingkungan saya ini mungkin yang ngebuat gini-gini mungkin cuma saya sehingga cukup lonely lah kalau fokus ke konteks ini. Jadi sangat senang juga kakak juga mau Hmm. menerima undangan pertama kali itu. Jadi rasanya ada mutual juga dengan orang yang paham kondisi ini gitu. Gitu. Keren sih Kak. Saya juga sangat terima kasih. Oke, sekarang kita akan Yeay. fun game. Jadi fun gamenya adalah, oke, kakak bakal jawab, tapi jangan kasih penjelasannya singkat aja, karena ini dia bertubi-tubi pertanyaannya. Oke, wait, salah. Wah, Oke, apa tuh? salah. Tadi itu adalah postingan bola aja. Oke, kita ganti tab. Aduh, gimana ganti tab? Aduh, salah. Oke, sabar ini kalau kita lagi sharing ini Apa nih? nggak bisa di. Ini dia. Oke, fun game. Oke, jadi kita buat singkat tapi cocok lah waktunya nggak terlalu lama. Jadi kakak hanya akan dipilih. Jadi punya tiga opsi. Jadi kakak akan harus pilih satu dengan kondisinya apapun aja ya. Jadi ya kita mulai aja dengan contohnya dari yang pertama. Makanan. Ya, jadi di samping ini ada bakso, nasi goreng sebelah. Familiar? Oh, Familiar? ya, ya, Oke. ya. Sekarang saya bukan tanya favoritnya apa, tapi saya akan membuat orang berdebat dan buat orang saling benci. Jadi adalah dari tiga nih, kalau kakak boleh hapus dari dunia ini, kebetulan hapus, ibarat sejarah nggak pernah ada, maka yang mana? Aduh, aku suka makan. Aku suka semuanya. Aduh, mungkin ini sih, Apa? seblak sih. Kalau dari Sama. segi kesehatan, dari segi kesehatan. Oh, seblak tuh enak dan aku lagi pengen seblak. Tapi kalau dari segi kesehatan itu asin banget sih emang seblak. Aku Mari belum kita pernah hapus makan seblak. seblak. Aku belum pernah makan seblak. Itu kayak Oh, mana sih belum rasanya, Kak? pernah. Belum pernah. Rasanya apa ya? Asin dan gurih. Tapi aku mungkin bisa membayangin ya. Aku selalu Hmm. pilih kadang ya salah satu favorit mie instanku adalah mie Indomie, mie kuah rasa seblak. Itu kayak Hmm. pedes-pedes gitu, pedes-pedes gimana, Hmm. tapi standar Hmm. lah gitu. Tapi kalau aku lihat realnya kayak itu cuman kuah dan kerupuk gitu ya. Iya, kalau ya saya memang bukan ini ya, bukan dari asalnya bukan dari penghasil seblak. Iya Jadi dari pengalaman Kakak. nggak tahu otentiknya seblak tuh kayak gimana, cuma memang begitu intinya seblak mah kerupuk di ini, kerupuk Oke. direbus. Tapi kita berdua setuju seblak dihapus ya. Karena saya juga dalam kondisinya saya juga Oke. memilih seblak. Sebaliknya favorit saya nggak Mhm. ada di option ini, yaitu adalah mie ayam. Kalau kakak di dalam Oh option itu di iya, luar option apa favorit kakak? di luar option mie ayam sih, mie ayam. Sama juga. Betul. Kok bisa sama? Kita sama-sama Iya punya sama makanan favorit mie yang ayam. sama dan kita bahkan mau hilangin makanan yang sama. Oke. Siap. Oke, next Oke. question. Travel. Ini standar lah ya travel. Kalau kakak udah stabil nih, udah nggak ada beban dan udah memang udah cukup lah untuk bisa kemanapun, lebih pilih mau kemana dulu. Berarti sekarang urutin dulu mau kemana dulu, baru sisanya adalah kedua dan ketiga. Ke Amerika, Belanda atau Jepang. Hmm. Satu benua Amerika, satu benua Eropa, satu benua Asia. Aduh, mana dulu ya? Uh, asumsi aja ini udah di future. Hmm, future. Mungkin karena ini sih. Pertama di Amerika, kedua di Belanda, ketiga di Us, Jepang. wow, Karena ini, keren. karena kayak eh sebagai negara Asia tuh Jepang tuh terlalu ini, terlalu menurut Overrated. aku ya terlalu overrated gitu. Kayak apa-apa di Jepang, apa-apa di Jepang gitu. Apa-apa di Jepangan, apa-apa Korea-Koreaan gitu. Hampir Jadi sama, malas sih. hampir Jadi sama malas. pemikiran kita. Jadi Justru, malas kayak Jepang just, tuh Hah? banyak dark side-nya juga yang bikin aku juga malas ke sana gitu. Dan di Jepang pun bahasa Inggris belum tentu membantu banget kan. Benar. Justru saya hampir sama kayak kakak. Saya lebih pilih kalau kakak USA dulu kan, kalau saya Belanda dulu, Hmm. Belanda dulu, Hmm. Amerika baru Jepang. Karena di faktor bahasa juga sih. Iya. Kalau Jepang. kalau saya Eh eh, kalau nggak apa, kita masih dulu pikir dulu. Ya. kalau aku pilih Amerika mungkin karena culture ininya sih kayak
genre musik American pop gitu. Oh, Mungkin nice. siapa tahu di tengah jalan ketemu Sabrina Carpenter atau Oh, Chapel oke. Roan. Kakak berarti ngikutin musisi-musisi Inggris juga ya, Amerika ya. Iya, iya Oke, betul sebut betul oke oke betul. oke. While kita lagi bahas nih, sebutin coba satu band atau satu musik dari Amerika yang mungkin kakak sebutin. Kalau aku Linkin Park sama satu lagi itu dia anak muda sih, Porter Robinson. Dia buat lagu EDM. Bayangin lagu EDM kayak Alan Walker tapi Hmm. dibuat jadi lagu yang apa ya? Lagu relaxing dan lagunya jadi lagu yang sangat caring itu. Kalau kakak sendiri apa? Tadi Kalau belum aku ini Cave Town, Cave Town, Cave Town ya. Karena lagunya tuh lagu-lagu anak indie, lagu-lagu yang indie kayak rock. kidcore banget, kidcore. Terus yang wah enak lah, easy listening tuh. Terus sama mungkin akhir-akhir ini yang aku repeat terus tuh lagu-lagunya Chapel Roan. Ya, Lagu-lagunya oke. yang cewek banget gitu. Siap. Oke. WLW, Selera Woman's kakak Love selera Song. kakak sangat mantap ya. Oke, ya nggak cukup underrated tapi juga nggak overrated tapi pokoknya unik sesuai dengan seleranya gitu. Next. Oke, ini dalam konteks apapun ya. Lebih pilih siapa? Henry Cavill, aktor, Heung Min Son, Thohir, sepak bola, atau Erick Thohir, businessman. Erick Thohir. Dalam konteks apapun ya. Mungkin konteksnya oh, orang yang saya kagumi, oh, pekerjaan yang sukai atau oh, tipe cowok saya atau bagaimana. Apapun konteksnya kalau kakak pikirin, pilih satu. Oh, Konteksnya apapun. pilih satu, nggak diurutin. Oke, oke, urutin. Gimana ya? Erick Thohir tuh apa sih? Bukan apa sih? Businessman. Kayak tapi siapa sih? Oh, businessman. Iya, businessman. Memang businessman. Dari Dia BUMN pegang, PSSI pegang, di luar tuh Oh. juga pegang banyak lagi Oh. hal lain. Pokoknya this guy is like apa ya? Kalau di film itu kayak the mafia bosnya, tapi in a good way ya. Dia cukup duduk, kasih perintah, and everything works under him, dan Oke, rapi oke. semuanya. Kalau Henry Cavill tuh memang cakep ya aktor ya. Aktor Itu ini kan. aktor Superman. Ya mantan lah. Sekarang Mhm. udah sekarang udah nggak Superman lagi. Iya, aktor DC, Superman. Terus DC. Mm-mm. yang nomor dua itu mirip temen aku. Was that? Oke, oke, oke. Berarti teman Anda pas Mirip sepak sih. bola ya? Oh, enggak sih. Oke, oke. Mungkin mungkin nomor satu aja sih. Nomor Nomor satu satu aja. aja Henry Cavill ya. Hmm. Banyak orang berdebat bahwa ini hot take ya, Gen. Ini kan dari perspektif apa yang saya dapatin ya. Dan mungkin dari perempuan juga punya pendapat lain. Tapi kalau ditanya mayoritas ya, berarti nggak bukan berarti kakak termasuk atau mungkin termasuk itu kembali ke kakak. Katanya standar kegantengan di setiap daerah beda-beda. Kalau di Western, di Barat, standar kegantengan cowok tuh kayak Henry Cavill, maskulin, cowok Hmm. banget gitu, manly lah gitu. Tapi sebaliknya mungkin standar orang Asia atau mungkin lebih ke Asia Timur itu sukanya yang kayak nomor dua gitu. Mungkin Hmm. lebih ada lagi lebih ke boy bandnya. Oh, ini kan masih nampak Oh bersih iya ya iya gitu. iya. Tapi yang boy band mungkin lebih kayak eh, apa ya? Kayak baby boy gitu lah, masih bersih Iya, banget. visualnya Kalau yang ngepop gitu. Ya, kalau yang satu itu kan Henry Cavill kayak nampak banget manly-nya, nampak keruhnya dikit, tapi Hmm. nampak sejahtera gimana gitu lah. Oh iya, bener-bener nampak sejahtera muka 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 mapan. Yoi. Nah, pertanyaan singkat. Jadi kakak, oke, oke, ini boleh jawab boleh enggak? Atau mungkin ringan atau enggak? Menurut kakak, itu setuju atau enggak dengan perdebatan bahwa yang orang-orang Barat lebih suka standarnya kayak gitu dan yang Asia itu lebih mungkin yang kayak nomor dua? Atau mungkin Ya, kakak sendiri tentu juga aja. lebih memihak kemana? Enggak, kalau aku setuju-setuju aja. Karena memang memang ini sih memang juga susah kayak mendapatkan orang Asia ya, misal Asian susah untuk mendapatkan orang yang dengan spek Henry Cavill gitu. Berarti kakak Gak berasa ini terbuka aja berasa ya nggak apa-apa sih. Itu aja sih. dengan Karena hmm, ini karena melihat surrounding aja. oh, berarti disesuaikan dengan tanda kutip apa ya? Apa ya kalau dalam Excel dalam codingan tuh dengan base data yang ada aja tersedia gitu. Hmm.
Iya, sama yang tersedia aja. Siap. Oke, next Soalnya juga pertanyaan. ini. Hmm. Kalau tadi cowok, sekarang cewek. Jadi sekarang juga pertanyaan sama dalam konteks apapun, lebih pilih siapa? Rie Takahashi, seorang voice actor dari Jepang. Nomor dua, Anne Hathaway, gimana namanya ngomongnya? Mohon maaf Anne kalau salah baca. Hathaway, ya. Hathaway, aktor aktris dari Amerika, atau tiga dari Indo, Laura Basuki. Jadi kebetulan tiga-tiganya dalam satu topik industri film juga ya. Tapi kan dalam konteks apapun, kakak lebih pilih siapa? Aneh, aneh Hathaway. Us, Karena oke. karena cantik. Karena Siap. aku lebih suka nonton film daripada anime. Mungkin kalau Rie Takahashi tuh kita sama-sama ini, sama-sama voice acting gitu. Cuma kurang tertarik aja sih sama ini, sama Iya. suara-suara loli, suara-suara imut itu kan ada ini kan, bukan loli Oh, sih, bukan berarti imut sih. kakak kakak Suara-suara pun ini ya, suara-suara kakak juga kurang ya. kurang demen suara Loli ya. Bahkan voice acting Loli pun bakal jadi tantangan karena kakak juga dari awal kayak kurang cocok gitu. Oh, enggak juga sih, cuma kayak memang aku bukan ini, Secara bukan naluri. penikmat anime gitu. Hmm, Karena memang bukan penikmat anime aja dan film ya. eh, dan ini sih, dan kalau kataku, aku bukan ini, bukan kataku sih, cuma kayak Enggak apa? menurutku Hmm. eh, lebih impresif voice acting di game atau di series anime yang sekarang-sekarang. Mhm. Aku nggak Game-game. begitu suka ini kan, dari ini kan, dari series-series anime lama kan. Menurut aku belum ini sih, belum nggak terlalu ngikutin anime lama, jadi aku nggak tahu itu voice actingnya kayak gimana, terus ngena banget atau enggak Mhm. gitu. Mungkin aku lebih impresif dari ini voice acting yang sekarang-sekarang. Oke, oke. Kalau film, oke, moga kakak tetap percaya ini bukan karena saya mau coba bilang semuanya sama. Cuman memang saya pun juga sebenarnya eh kalau dulu ya, kalau zaman SMP, zaman masih muda, mungkin saya lebih fokusnya ke anime. Cuman seiring waktu, ibarat apa ya, kelasnya tuh kelas untuk kelas untuk ngikuti pelajarannya tuh saya ngikutin semua. Jadi anime ngikutin, tapi nanti jam sorenya saya lihat yang film baratnya, terus jam malamnya saya nonton film Indonesia. Jadi kayak sekarang juga disamaratakan sih. Jadi kalau dibilang otaku atau Hmm. wibu mungkin enggak, mungkin saya lebih ke penikmat karya aja in secara umum. Mm, Karena mm, mm. dengan kita lihat, oh di Jepang kayaknya lebih dominan skillnya di sini, di Amerika skillnya lebih di sini, Indonesia lebih ke apa, sehingga kita punya ilmunya lebih diratakan gitu. Hmm, benar Kakak benar bilang benar. film kan, lebih ke film kan. Iya. Film favorit kakak apa? Kalau boleh sebutin satu. Oh, satu satu Satu. aku Green Book. Aku nonton The Green Book. Green Itu Book. Mahershala Ali kan. Itu keren sih Iya, iya. tentang rasisme dan Iya, benar bagaimana seorang benar. yang kulit hitam di Amerika punya kedudukan yang lebih tinggi, jadi dia ditolak oleh kaumnya sendiri, Iya, tapi orang tapi juga nggak bisa diterima sama kaum ini, putih. sama orang putih ya. Itu benar-benar yang wah bagus sih, dan Dan endingnya juga ya, heartwarming banget ya. iya, aku sih jatuh cintanya dari trailernya sih, karena kayak wah, ini dari nonton Hmm. trailer udah Oscar worthy banget. Dan Hmm. justru aku sukanya adalah dia punya supirnya itu bukan orang Amerika, orang putih juga, tapi orang Eropa karena itu orang Italia gitu kan. Hmm. 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 Terus diajarin gitu kayak bla bla bla. Chemistry lah si siapa nama karakternya tuh ya? Aduh lupa. Dokter atau apa ya? Shirley Shirley Don, dokter Iya ya, ya, dokter lah. Don. Don Terus Don. yang Italia itu Tommy. Iya, Tommy. Tommy ngajarin Don untuk lebih belak-belakan aja, sedangkan Don ngajarin Tommy untuk lebih puitis, lebih menghargai every moment lah. Iya Saat benar, diajarin nulis lebih puisi untuk istrinya, beradab. saat ditulis buat Iya istrinya lucu puisi itu banget. itu bagus banget lah, aku suka. Bener bener. Mm-mm. Bener. Kalau film dari aku sendiri apa ya? Tar. Hmm, tar. Oscar worthy juga ya. Semoga ini tidak mainstream ya. Tapi ada banyak sih, ada banyak sih.
Apa ya? Sorry sorry, astaga astaga astaga, ngomong kasar. Hmm, karya, susah sih. Mungkin 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 ada, tapi filmnya animasi. Aduh, tak boleh ya, harus film live action. Aku, Iya, nggak apa-apa sih. Eh, film live action. Oke, kayak filmnya anime. Sorry, aku nggak ketemu film live action yang menurutku paling top. Kayak mereka sama rata gitu. Ada, maksudnya kayak tingkatnya belum ada yang paling top satu. Jadi film yang paling membekas di hatiku adalah film Wolf Children tahun 2012 itu, karya oh, Mamoru iya, iya, Hosoda iya. itu, yang mamanya harus besarin dua anaknya yang bisa jadi serigala tuh loh. Itu gila tuh, Mm-mm-mm. sangat apa ya, family banget, sangat ibu banget. Pokoknya Hmm. menyentuh hati banget lah gitu. Itu kacau sih. Oke, next. Oke, kakak lebih cocok dengan sifat karakter yang mana? Ini punya dua arti. Artinya, satu, kakak lebih suka berteman atau mungkin punya hubungan dengan orang yang tsundere dan dere atau yandere, atau kakak boleh artikan kakak sendiri lebih sifatnya lebih ke apa sih gitu. Tsundere Waduh, kan dan dere atau yandere. Dia bisa dua arti ini. Kembali ke kakak juga sih, mau menganggapnya gimana. kalau aku Dandere tuh kayak gimana sih? Dandere tuh Dan dere itu imut-imut yang ini ya, yang gak imut-imut banyak yang ngomong ya. imut-imut, pokoknya yang paling murni lah, malu-malunya karena dia memang malu, cute gitu loh, kayak Hinata, kayak ya, terbayang dari karakternya lah. Hmm. Kalau yang atas Sundere tuh Hmm. malu-malu kucing, malu-malu tapi agak nyerang-nyerang juga gitu, kayak malu-malunya kayak ngatain tapi Hmm. sebenarnya Hmm. memang suka. Hmm. Kalau Dandere tuh kayak udah disaring, memang malu-malu aja dia gitu. Kalau Yandere ya, seperti karakter yang kakak Iya, peranin. betul, betul. Aku Oke, jadi lebih ini sih, lebih ke Sundere. Kayak Sundere. lebih ini, lebih ke belak-belakan. Kayak kalau punya teman pun juga suka yang kayak gitu, suka yang belak-belakan. Gak usah muji-muji deh. Lu Tapi gak malu-malu usah sebenarnya itu. muji-muji deh. Heeh. Soalnya kayak gak enak gitu rasanya. Hmm. Oke, oke. Ya, malu-malu mau ya. Begitulah. Kalau saya, Oke, next. Oh, kalau oke. saya Kalau ke Kevin kayak gimana? tebak, tebak dulu. Suka yang yandere. Yap, enggak, Eh, ketebak. tapi Suka yang jelas, yandere. tapi saya jelasin dulu. Saya jelasin dulu nih, biar nggak terkesan saya masokis atau aneh-aneh nih. Gini gini. Gini. Em, Yandere itu kan pada dasarnya adalah mereka yang perempuannya cenderung lebih ke perempuan kan, dan mereka yang lebih aktif dan mereka lebih dominan. Itu cocok dengan saya karena saya kan paling suka fighting kan, dalam apapun, ibarat dalam berkarya, bekerja dalam project apapun, saya yang paling jadi pemimpinnya, yang sering membaranya, yang paling 100.000% lah gitu. Sehingga saya secara psikologis ketika sudah masuk dalam relationship yang saya artikan sebagai rumah, saya nggak mau bekerja, saya yang mau lebih tenang dan istirahat. Sehingga kalau rupanya saya dapat jodoh yang katakan tsundere, berarti kan saya harus effort lagi, harus nyalakan lagi bara api saya supaya lebih memahami Hmm. dia gitu. Justru kan jadi lebih capek, lebih burnout. Nah, saya menganalisa ya, abal-abal menganalisa juga. Justru kalau sama Yandere kan kita tinggal ya udah ngikutin aja dia ngemimpinnya gimana, dia itu kan kan dia lebih inisiatif kan gitu. Dan itu cocok. Dan problemnya adalah kamu ngikutin aja gitu, play by the rule gitu, selama aman ya aman. Yang orang takutin kalau melanggar ya udah, selama mungkin jangan pernah melanggar apa yang ditentuin gitu aja sih. Oke, next. Intinya suka femdom. Lumayan, lumayan. Tapi tentu dalam arti yang positif ya, dalam arti yang positif. Namun saya tetap terbuka dengan opsi apapun. Katakan kalau suatu hari jodoh saya bukan Yandere, ya udah nggak apa. Selama dia memang punya sesuatu yang lebih dari apa yang saya pikirkan, out of the box, ya why not gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Iya, Jika iya, di iya. antara, oh, jika kakak bisa masuk ke dalam dunia anime, maka kakak lebih pilih masuk genre yang apa? Super romance, action, atau supernatural? Supranatural. Wow, kenapa? Supranatural. Kenapa tuh? Karena karena aku lebih suka suka aja kayak punya Ini kekuasaan hidup gitu. kakak loh maksudnya. Terus Ini hidup kakak aneh. loh. Iya, iya, iya. Iya. Oke, mau ketemu Ya, yang mungkin mungkin rada cunibio kayak gimana, cuma aku suka kayak oh, kalau di kehidupan ini ada magicnya gitu. oke. It's more Ta- interesting. Tapi biasa Supernatural tuh sepaket sama horor sama thrillernya juga. Iya,
Oh, kakak Ya nggak rupanya apa-apa. cewek-cewek yang berani ya. Keren, keren, keren. Nice, nice. Next. Jika, jika dari tiga nih, salah satunya akan menjadi musuh, maka lebih pilih musuh yang mana? Berarti kayak di antara tiga nih udah pasti akan menjadi lawan kakak. Jadi harus lebih mending, lebih pilih mana? Atau lebih tertantang, lebih pilih lawan siapa? Oh, nomor satu dan dua itu gampang. Dikasih Oh, sinar matahari. oke, Dikasih sinar oke, matahari juga mati. Yang oke. ketiga, yang ketiga tuh punya ini kan, dia punya apa? Punya Dan power karena buku doang kan. instan dong. Mungkin dia bisa ini apa? Kadang tuh orang yang punya power terus ngerasa punya power tuh ada sisi dongonya. Pasti ada dongonya. Mungkin tertantang di ini sih, di nomor tiga sih. Nomor tiga Aku akan ya. Oh, mencari sisi dongonya di mana gitu. dan menyerangnya. Satu dan dua, Iya, pemilihan kakak sangat bagus ya. Karena kan satu dua memang kelemahannya sama, walaupun iya powerful ya. benar, Tiga, benar. tiga tuh mudah, cuman susahnya adalah di instant kill. Dan kakak akan Mm-mm. memaksimalkan itu. Oke, nice. Great, great answer. Mungkin kalau udah mati ya udah sih. Ya, maksudnya, Ah, maksudnya kalau oke, 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 apa, apa, lanjut, lanjut dulu. lanjut lanjut. Iya, udah, udah, udah. Kayak, oke, ini mungkin ya pertanyaan terakhir. Jika kakak masuk dalam dunia kreatif, berarti secara serius nih kakak mendalami apa yang saat ini kakak lagi dalami. Kedepannya lebih cocok di apa? Lebih ke talentnya, aktornya, atau opsi dua lebih ke sutradara, penulisnya, the one that who makes the magic work, atau ketiga, tim pasca produksi, editornya lah, sound effect-nya atau apa? Aku lebih ke talent sih. Nomor Talent. satu, talent atau aktor. Karena per, karena aku bingung kayak malas gitu Masuk. ngelit ngelit sebuah project terus atau menjadi menulis cerita yang menarik atau enggak bikin bosan gitu aku kurang bisa. Yang ketiga editor aku sangat malas. Berarti mau Jadi langsung mending jadi jump. talent aja. Hmm. Betul, betul, Tapi betul. ini penasaran bagi saya juga. Apakah voice acting ini memang hobi aja atau memang mau jadi cita-cita kakak juga? Tergantung. Tidak Tergantung ada yang bagaimana. tahu. Oke, oke. Tergantung bagaimana hidup saya membawa saya. Berarti sekarang masih belum ada apa tuh ya? Tekad kuat untuk ke jalur yang manapun ya. Belum. Oke, Ya. seiring waktu. Oke, ini pertanyaan terakhir dan kita selesai dan kita masuk ke message. Nah, kita masih ada 5 menit lagi sebelum selesai. Gimana Kak? Apa sih yang ingin tegaskan ulang, ingin kakak sampaikan ulang dengan seluruh progres yang udah kita kerjain ini, produksinya dari kenal saya panggil, kita kenalan, terus kita buat proyeknya, selesai produksi, tayang, dan akhirnya sekarang kita bisa saling ngobrol-ngobrol, bahas-bahas ulang. Itu gimana sih dan harapan kakak ke depannya dengan proyek ke depannya dan mungkin kakak juga punya wejangan juga kepada saya yang saat ini lagi membuat apapun ini, gimana? Ini sih pesannya juga, pesannya balik lagi ke tadi, jangan ini, jangan berhenti sih buat ini, buat berkarya atau melakukan apa yang kakak suka, walau mungkin kakak kecewa atau gimana, cuma diluruskan lagi niatnya. Mungkin mungkin yang selama ini kakak cari bukan famous, bukan popularitas, tapi passion kakak dalam mengerjakan suatu hal itu juga bisa jadi alasan untuk kakak terus berkarya. Dan ya, mungkin itu sih. Jangan berhenti aja. Jangan berhenti dengan apa yang kamu lakukan hanya karena kamu kecewa dan kamu nggak puas. Hmm. Sangat Itu aja. menyentuh hati. Ini terus untuk kakaknya sendiri bagaimana? Dengan apa yang kakak udah kontribusi di sini? Apakah kakak puas, happy, senang dengan kontribusi kakak juga sebagai Yes, karakter Nao betul. gini? Aku juga happy kalau ngelihat dari respon penonton gitu.
yang bilang suaranya Nao bagus atau bikin cengar-cengir atau gimana. Aku suka banget, aku seneng banget ini dengarnya. Kalau memang aku bisa membawakan karakter Nao ini dengan baik. Tuh, itu aja sih. Aku juga turut seneng sama project First Date ini. Menurut aku ini juga ini project yang udah berhasil selesai, udah berhasil sampai sini gitu. Right, right. Sangat senang bagi saya. Oke, sorry Kak. Jadi Jangan nangis dong. ya, thank you Kak. Ini Halo, luar. Halo, halo. Saya masih di sini. Saya masih di sini. Agak ngelek ya. Aduh. halo, 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 halo. Saya, halo. halo, Apakah halo. ini wifi ku apa gimana? Ah, saya di sini malah melek Kakak yang ngelek. Halo. Halo, halo, halo. Oh ya, sorry sorry. Oke, Wifi oke, aku sini. Halo. oke. Halo, halo, halo. Iya iya. Suara masih terdengar kan dari tadi? Cuman, Enggak sih. Baru beberapa detik ini oke, hilang, oke. sorry. Sekali lagi Kak, thank you so much udah mau bersedia dalam proyek ini dan juga bersedia dalam menerima tawaran saya yang mungkin dibandingkan dengan tawaran lain mungkin belum bukanlah yang paling wow banget. Tapi Kakak menerima itu sangat apa ya? Buat saya senang dan memberikan saya peluang juga pengalaman baru dan Kakak juga memberikan wejangan juga memberikan harapan-harapan supaya saya tetap move on. Bukan move on, apa tuh? Tetap maju dan tetap membuat segala hal. Saya melihat Kak Sianida juga sebagai seorang yang sangat dewasa dalam bertindak dalam memilih katanya dan juga bijak juga ya dalam memberi saya semangat gitu. Ya pokoknya kayak cocok juga lah kita ngobrol-ngobrol gini. It was everything is fun gitu dengan kakak. Gitu. Dan Jangan nangis dong. Hmm. kakak suka potong jadi lucu gitu. Ya. Eh, ya, saya juga menantikan juga next juga bisa collab lagi sama kakak. eh Dalam waktu dekat mungkin mungkin dalam waktu dekat mungkin sebulan atau 2 bulan lagi karena em, pasti mau istirahat juga seperti kakak bilang saya mau istirahat juga dalam beberapa konten dan nanti akan buat konten baru Mm-mm. dan moga kakak tertarik buat join lagi ya. Ya, Oke, thank you so much Kak dan kita akan tutup sesi podcast interview ini. Thank you so much semuanya telah menonton oke. dan selamat malam Kak Sianidas. Mohon maaf jika sampai terlalu malam. Mungkin bisa evaluasi next kita kalau pilih jam. Dan semoga kuliahnya juga semangat ya. Semoga nggak bangunnya nggak Ya, kesiangan terima lain. kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Sianida. Waduh, Thank you, iya. thank you. Semangat juga. Iya. Makasih. Dadah. Yuk, oke, tutup.